Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam serupun untuk dulur-dulurku semua sesama pecinta bambu unik seluruh Nusantara. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki. Sebelumnya, marilah kita luangkan waktu kita sejenak untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah atau bencana di Gunung Semeru. Kita kirim mereka Al-Fatihah supaya segala sesuatunya yang terjadi di sana diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Untuk pertemuan kali ini sesuai dengan request teman-teman, bahwasanya pada hari ini saya akan mewadarkan bambu unik Nokotarung. Seperti ini contoh dari bambu unik Nokotarung. Ini seperti bambu belalai, ya kan? Bambu belalai dia pecah, jadi alur untuk sambung rogonya itu dia sudah pecah dan memisahkan diri dari yang batang utama. Seperti ini, dia hidup sendiri-sendiri. Seperti ini. Ini namanya bambu Nokotarung. Oke. Siapa bambu Nokotarung itu? Nah, begini dulu. Untuk pengertian dan filosofi bambu Nokotarung, ya, itu dilambangkan atau diibaratkan seperti pertarungan antara hawa dan nafsu. Jadi filosofi bambu Nokotarung yaitu pertarungan antara hawa dan nafsu. Oke, nanti saya jelaskan kenapa kok pertarungan antara hawa dan nafsu begini. Di dalam suatu kehidupan, ya, perjalanan kehidupan seseorang, ya, dia pasti punya keinginan, punya gambaran, punya niatan dan segala hal itu, iya kan? Apalagi kalau orang itu orang yang punya istilah seperti itu. Jadi seperti ini, gambarannya seperti ini. Pertarungan hawa dan nafsu itu digambarkan kalau kita punya keinginan, ya kan, jangan sampai terlalu berlebihan seperti itu. Seperti gini contohnya, anggap saja kalau ada, ya kan, tetangga kita yang beli mobil, beli rumah, iya kan, walaupun kita punya, walaupun kita mampu untuk beli seperti mereka, iya kan,
tapi kita harus berusaha untuk menahannya, ya kan? Jangan sampai kita, ego kita, nafsu kita, karena iri, karena apapun itu, ikut-ikutan seperti itu, ikut-ikutan. Tetangga kita beli mobil, terus kita mentang-mentang kita punya, terus ikut beli juga, tidak seperti itu gitu. Nah, dari gambaran bambu Nogotarung itu kita itu disuruh untuk mengendalikan hawa dan nafsu. Jadi sesuai kebutuhan saja seperti itu, sesuai dengan kebutuhan kita, kehidupan kita. Jangan sampai kita iri hati ada tetangga yang beli mobil, beli rumah atau beli tanah, kita ikut-ikutan beli rumah, beli mobil dan beli tanah. Jangan seperti itu. Kita cukupi saja kebutuhan kita, jangan sampai kurang lah seperti itu. Jangan ikut-ikutan seperti ini, seperti itu, tidak boleh. Jadi itulah tujuannya diciptakan bambu Nogotarung. Kita itu disuruh mengendalikan hawa dan nafsu kita supaya tidak berlebihan seperti itu. Karena gimana ya, yang namanya manusia, ya kan, itu pasti punya hawa nafsu gitu loh. Tinggal bagaimana manusia itu bisa mengendalikannya supaya tidak sengsara di kemudian hari. Intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Hilangkan rasa iri, hilangkan rasa dengki. Kita atur sedemikian rupa, ya kan? Kita harus bisa mengelola, kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita supaya tidak ikut-ikutan seperti apa yang namanya tetangga kita tadi yang beli mobil atau beli rumah seperti itu. Kita beli sesuai dengan kebutuhan kita saja seperti itu. Jadi yang perlu yaitu yang didahulukan seperti itu. Jadi menurut gambarannya seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, apa itu bambu Nogotarung? Nah, bambu Nogotarung yaitu pertarungan antara hawa dan nafsu, ya kan? Lambangnya seperti itu, lambangnya pertarungan antara hawa dan nafsu. Untuk jabarannya kita harus mampu mengendalikan hawa dan nafsu kita supaya di kemudian hari kita tidak menyesal dan hasilnya lebih baik seperti itu. Jadi kita hidup di dunia, kita pastilah ada yang namanya keinginan seperti itu. Pasti adanya rasa, ya kan, angan-angan, cita-cita dan sebagainya, itu pasti ada. Jadi bagaimana kita itu memanage, mengatur, mengendalikan nafsu kita supaya tidak terjerumus ke dalam lembah kesengsaraan seperti itu. Oke, kita bisa beli mobil, beli tanah, wong kita punya seperti itu. Beli mobil, beli tanah, beli rumah dan sebagainya untuk supaya kita dipandang orang itu, wow, orang itu kaya atau punya jabatan dan sebagainya. Tidak. Nah, tujuan diciptakanlah bambu unik Nogotarung ini sebagai pengiling untuk diri kita supaya tidak seperti itu.
Jadi kita harus mampu, kita harus bisa mengendalikan antara hawa dan nafsu kita supaya kehidupan kita jadi lebih baik seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja penjelasan saya, wedaran saya ini bisa difahami dan bisa dimengerti oleh semuanya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dijadikan pengiling bagi kita semua agar kehidupan kita kedepannya bisa lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.